Di dunia ini, selain ayahnya Jian Nantian, Jian Wushuang paling peduli tentang saudara-saudaranya. Putra keempat, Su Rou, Jian Wushuang telah lama menganggapnya sebagai saudara perempuannya sendiri. Tidak peduli siapa itu, jika dia ingin merugikan Su Rou, dia harus melewati level ini. Gadis kecil yang kamu katakan, aku bisa melihat bahwa konstitusinya sangat istimewa. Jian Nantian juga melihat ke atas dan berkata dengan acuh tak acuh, secara umum, semakin khusus konstitusi, semakin besar kemungkinan digunakan. Setelah mendengar ini, warna dua sisi Jian Wu tiba-tiba tenggelam, lalu memandang Wang Yuan dan bertanya, Bos Wang Yuan, Anda adalah penguasa Danmen, dapatkah Anda menemukan cara untuk melindungi anak keempat secara rahasia? Meskipun Bing Minggu tidak sebagus Danmenku, tapi toh, itu juga gerbang besar. Anak keempat tetap di Bing Minggu. Orang kuat Danmenku tidak punya kesempatan untuk masuk ke Bing Minggu. Bagaimana cara melindunginya? Menggelengkan kepalanya, tapi aku bisa menemukan cara untuk terus menatap Ye Chen itu. Begitu aku menemukan bahwa dia ingin menjadi buruk untuk anak keempat, aku akan segera mulai, dan menemukan kesempatan untuk membunuh orang itu secara langsung. 100. Mendengar itu Jian Wushuang tidak bisa membantu mengangkat bahu. Anak keempat tinggal di lembah Binggu, dan sekarang dia tidak dapat membantu anak keempat, jadi dia hanya bisa berharap Wang Yuan. Ayah, kemana Anda akan pergi selanjutnya? Jian Wushuang memandang Jian Nantian lagi. Aku akan melakukan satu hal, kata Jian Nantian langsung. Ada apa? Tanya Jian Wushuang. Masalah ini terkait dengan ibumu, Jian Nantian Dao. Ibu, Jian Wushuang langsung terpana, bahkan, ibu, bukankah dia sudah mati? Ibunya, Ji Wumeng, tidak terbunuh oleh orang kuat Menara Bulu Darah dalam pertempuran yang menghancurkan keluarga Ji di Menara Bulu Darah bertahun-tahun yang lalu. Apakah Hu Yue memberitahumu, ibumu sudah mati? Jian Nanjian Wushuang menoleh. Ya, pedang itu tidak memiliki fokus ganda. Kejadian ini, termasuk kehancuran keluarga Ji, terdengar dari bibinya yang masih muda Ji Yue. Tidak heran, Jian Nantian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Awalnya, keluarga Ji terlibat dengan saya dan menderita bencana-bencana. Tapi Ji Yue tidak hadir pada saat itu dan tidak benar-benar melihat bencana, jadi dia tanpa sadar berpikir, semua anggota keluarga Ji, termasuk ibumu, dipenggal oleh Blood Yulou, tetapi kenyataannya ibumu tidak mati. Apa? Jian Wushuang terkejut. Ibunya, tidak mati. Ibu, kepala Jian Wushuang juga sedikit sianosis. Dia tidak pernah melihat ibunya sejak dia masih kecil. Dia penuh dengan rasa ingin tahu tentang ibunya. Ketika dia mengetahui berita kematian ibunya dari mulut Ji Yue, dia masih sangat marah. Tapi sekarang Jian Nantian memberitahunya bahwa ibunya, yang belum pernah bertemu, masih hidup. Dia hidup tanpa mimpi, kata Jian Nantiansu, pada saat bencana yang menghancurkan, banyak anggota keluarga Ji yang kuat terbunuh secara langsung. Hanya ibumu yang tidak mati, tetapi seperti aku. Ditangkap, dan seorang pemuda ditangkap. Anak muda, Jian Wushuang tertegun. Aku akan selalu mengingat orang itu. Mata acuh Jian Jianyan tiba-tiba menjadi sedikit kasar pada saat ini, dan ada pembunuhan kejam menyapu dia, dan ruangan menjadi dingin tiba-tiba. Pria muda itu, dalam jubah emas, tampak agak sopan, dan ada tanda merah di alisnya, yang seharusnya menjadi tanda pedang. Dia kuat. Awalnya, keluarga Ji juga salah satu dari 8 klan teratas di dinasti Tianzong, dan itu masih berada di peringkat teratas. Bahkan jika Sue Yulou ingin sepenuhnya menghancurkan keluarga Ji, itu akan memakan waktu dan biaya yang lama, tetapi akibatnya, pria ini menembak, dan dengan lambaian tangannya, dia membantai banyak anggota keluarga Ji yang tinggi, hanya menyisakan ibumu dan dibawa pergi olehnya. Jian Wushuang mendengarnya, dan tidak bisa menahan rasa takut. Dengan lambaian tangannya, dia telah membunuh banyak anggota keluarga Ji yang berpangkat tinggi. Dia adalah orang yang sangat kuat, setidaknya dia adalah orang suci. Siapa dia? Tanya Jian Wushuang. Aku tidak tahu, Jian Nantian menggelengkan kepalanya. Identitasnya sangat istimewa. Bahkan pemilik Sue Yulou tampaknya tidak tahu identitas aslinya, dan aku melihatnya lagi setengah tahun yang lalu. 6 bulan yang lalu, Jian Wushuang pindah ke dalam. Setengah tahun yang lalu, pada waktu itu, ia tinggal di tanah leluhur, dan menerima ujian pertama dari tanah leluhur. Pada pertemuan itu, kekuatan yang dia tunjukkan mengungkapkan membuatku semakin tak terduga, dan dia tidak tahu metode apa yang digunakan untuk mengambil jiwa pedangku,
kata Jian Nantian dengan sungguh-sungguh. Apa? Jian Wushuang terkejut. Jiwa pedang. Ayah, jiwamu pedang telah diambil. Jian Wushuang sangat terkejut. Jiwa pedang? Ia dan ayahnya sama-sama membangunkan jiwa pedang. Pada awal tanah leluhur, ia belajar dari mulut Jinling bahwa hanya jenius kendo sejati yang memenuhi syarat untuk membangkitkan jiwa pedang. Dan jiwa pedang terbangun oleh mereka. Jika itu untuk menghancurkan jiwa pedang, Jian Wushuang percaya bahwa seseorang dapat melakukannya, tetapi mengambilnya. Ini seperti menghidupkan kembali kekuatan spiritual seseorang yang bekerja keras untuk gelombang www.metalnovel.com gelombang untuk sepenuhnya menghilangkan dan kemudian meneruskannya kepada orang lain. Cara seperti itu sungguh luar biasa. Orang itu benar-benar luar biasa, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Jian Nantian dengan sungguh-sungguh berkata, bahkan jika saya sekarang, saya takut bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk benar-benar menghadapi orang itu, tetapi saya harus mendapatkan identitas orang itu. Anda tahu, dan keberadaan ibumu. Dalam hidupku, aku malu akan surga dan tanpa malu-malu, tapi aku penuh rasa bersalah kepada ibumu dan keluarga Ji. Tidak peduli apapun, aku harus menemukan cara untuk menemukan tempat ibumu. Aku mengerti. Ekspresi Jian Wushuang juga menjadi tenang, dan segera berkata, ayah, aku akan pergi denganmu. Kamu, Jian Nantian melirik Jian Wushuang dan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu dewasa dan terlalu lemah untuk membantuku sama sekali. Tapi ayahku, Jian Wushuang cemas, dan ketika dia membuka mulutnya, Jian Nantian tiba-tiba memotongnya dengan lambaian, dan kemudian tersenyum dan berkata, kamu bisa bergabung denganku, selama kamu bisa mengambil 3 pedang di tanganku. Pedang Wushuang tertegun. Bahkan Lin Zenan, yang sangat suci dan membentuk tubuh, tidak dapat berjalan pedang di tangan Jian Nantian. Jian Wushuang ingin berjalan 3 pedang di tangan Jian Nantian, itu tidak mungkin. Suanger, jika kamu benar-benar ingin membantuku, berlatihlah dengan baik, tinggalkan dinasti Tianzong dan pergi ke dunia yang lebih luas, sehingga pemula bisa menjadi Raja Wali, dan jalanmu masih sangat panjang. Jian Nantian sambil tersenyum, aku akan menyerahkannya ke Istana Suci, dan langkah pertamamu adalah itu. Dalam 10 tahun, jika kamu bisa menyelesaikan Istana Suci dalam 10 tahun, maka kamu benar-benar memenuhi syarat untuk membantuku. Maukah kamu menetap di Istana Suci dalam 10 tahun? Mata Jianwu menatap kosong. 10 tahun, itu terlalu lama. Aku hanya butuh 5 tahun. 5 tahun. Melihat Jian Wushuang, Jian Nantian sedikit mengangguk ketika melihat tatapan tegas dari yang terakhir. Aku akan menunggu dan melihat. Wang Yuan di sampingnya mendengar percakapan Jian Wushuang dengan Jian Nantian, tetapi tidak bisa tidak mengaguminya. Di seluruh benua Nanyang, mereka yang berani mengklaim perdamaian di Istana Suci dalam waktu 5 tahun mungkin adalah satu-satunya ayah dan anak Jian Wu. Ketika Jian Nantian membalikkan tangannya, dia mengeluarkan buku curang dari cincin Qian Kun, ini untukmu. Ini dia. Jian Wushuang mengambil menipu dan bingung. Berikut adalah beberapa wawasan yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik terkemuka tentang asal-usulnya. Saya secara tidak sengaja memperolehnya sejak lama, dan itu tidak terlalu berguna bagi saya sekarang, tetapi itu seharusnya tidak banyak berguna bagi Anda. Jalan Surgawi Jianan. Jian Wushuang sedikit mengangguk, dan akan menerima cheat ini. Jian Nantian mengambil sebotol anggur lagi, ayo, Suang mari kita minum. Oke, Jian Wushuang mengangguk, dan segera mengambil termos pinggul. Setelah mereka minum pot, Jian Nantian tersenyum sedikit. Suanger, semuanya di masa depan tergantung pada dirimu sendiri. 5 tahun kemudian, saya harap Anda benar-benar dapat menginjakkan kaki di Istana Suci. Saya menunggu Anda. Setelah berbicara tentang bentuk tubuh, dia sudah melayang keluar. Jian Nantian liar dan tidak terkendali. Apa yang dia ingin hidup pasti akan menjadi hari-hari badai ombak. Dan Jian Wushuang masih berdiri di ruangan, melihat sosok Jian Nantian menghilang, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang kuat. 5 tahun kemudian, aku pasti akan mengikutimu. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dan berpikir untuk dirinya sendiri. Di tengah jalan, Jian Wushuang duduk dengan Wang Yuan pada saat yang sama. Bos, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Wang Yuan bertanya. Pedang tidak memiliki pingsan 2 sisi. Awalnya, negara terbaikku adalah menemukan gerbang yang kuat dan mencoba meningkatkan kekuatanku. Namun, hubungan dengan Istana Suci benar-benar berlawanan.
Aku takut tidak akan ada beberapa gerbang di seluruh benua Nanyang. Bersedia menerima saya, Jian Wushuang mengatakan yang sebenarnya. Istana Suci adalah penguasa yang layak diterima di benua Nanyang. Istana Suci adalah orang yang mengejarnya dengan semua kekuatannya. Hanya ada sedikit leluhur di daratan Nanyang yang berani berlindung. Danmen memiliki kemampuan untuk melindungimu, tetapi Danmen bukanlah pilihanku, tetapi ayahku. Aku sudah memberitahumu tentang dia terakhir kali, tetapi dia hanya tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Wang sumbernya agak tidak puas. Sword Warrior tercengang. Bos, saya khawatir Anda telah memasuki gerbang leluhur itu sekarang, tetapi saya tahu tempat Anda berlatih. Mungkin itu tidak akan lebih buruk daripada ketika Anda berlatih di gerbang leluhur kuno itu, kata Wang Yuan tiba-tiba. Di mana? Jian Wushuang segera melihatnya. Dinasti pertama di Nanyang, dinasti Tang Timur. Wang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Dinasti pertama. Jian Wushuang mengungkapkan keraguannya. Dinasti Datang adalah dinasti pertama yang diakui di seluruh benua Nanyang. Ia memiliki wilayah yang luas dan lebih dari 10 kali lipat dari banyak dinasti besar di benua Nanyang. Jadilah lebih sombong. Meskipun cabang kekuasaan Nanyang kontinental adalah sebuah istana, sebuah gerbang, sebuah istana, dan sebuah istana, ada ribuan dinasti. Faktanya, kekuatan keseluruhan dari dinasti Tang benar-benar di atas 3 lembah. Bahkan Danmen saya dan Istana Suci, sangat takut pada dinasti Tang, kata Wang Yuan. Sangat kuat, Jian Wushuang terkejut. Sebuah dinasti yang mengerikan, bahkan Danmen dan Istana Suci. Dongtu datang. Selain itu, dinasti Tang memiliki dua nama lain, dinasti pembunuh. Kerajaan Maut. Suara Wang Yuan rendah. Di dinasti lain di daratan Nanyang, meskipun penekanan yang sama ditempatkan pada daging yang lemah dan makanan yang kuat. Tidak peduli apa, bagaimanapun, ada beberapa garis bawah, dan ada beberapa aturan dan peraturan yang dirumuskan oleh dinasti. Tidak ada aturan dalam dinasti Tang, tidak ada garis bawah, ada kekuatan. Selama kamu kuat, tidak ada yang peduli dengan kamu, bahkan jika kamu membunuh di istana dinasti Tang. Kekuatan yang kuat, bahkan jika itu gila untuk membantai kota demi kota, membantai ribuan prajurit, selama kamu bahagia. Tidak ada aturan, tidak ada kendala, kekuatan murni sendiri. Jadi, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dinasti Tang adalah bidang syuro. Semakin gila dan kacau tempat ini, semakin menarik bagi beberapa prajurit militan. Setiap hari di daratan Nanyang, sejumlah besar prajurit militan ingin membunuh pergi ke dinasti Tang, dan hal yang sama di dinasti Tang terlalu banyak dan terlalu banyak prajurit yang mati, itu sebabnya mereka disebut kerajaan kematian. Ada surga bagi para pembunuh, neraka bagi yang baik hati. Jian Wushuang mendengarnya, tapi ada sedikit cahaya di matanya. Membunuh dinasti, kerajaan kematian, surga bagi si pembunuh, neraka bagi yang berbelas kasih. Ada dinasti seperti itu di daratan Nanyang, dan masihkah dinasti pertama yang tidak perlu dipersoalkan? Di dinasti Datang, itu terlalu gila, terlalu menakutkan, dan yang kuat tak terhitung jumlahnya. Secara alami, itu juga tempat yang paling cocok untuk pelatihan. Seperti anak kedua, ia dibawa ke dinasti Datang oleh Jiusun. Wang Yuan berkata, anak kedua juga sudah pergi. Ekspresi Jian Wushuang bergerak, tetapi hatinya sudah gelisah. Perlu tahu, dia pandai kendo, kendo adalah cara untuk membunuh. Dia juga menyadari asal mula pembunuhan itu. Dalam tulang-tulangnya, dia bahkan lebih militan. Tempat seperti dinasti Tang mungkin sulit diterima oleh prajurit biasa gelombang www.metelnovel.com gelombang tetapi baginya, ia sangat ingin merindukannya. Bahkan jika tidak ada alasan lain, ia ingin pergi ke dinasti Tang ini. Belum lagi bahwa sekarang dia benar-benar dipandangi oleh Istana Suci. Hanya ada beberapa tempat yang cocok untuk dia alami dan cocok untuk pertumbuhannya. Dinasti Tang ini tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk pergi. Aku sudah memutuskan, aku akan pergi ke Dongtu Datang. Jian Wushuang berkata dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Wang Yuan mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat membantu mengangkat bahu. Dia tahu bahwa Jian Wushuang akan pergi, jadi dia akan mengatakannya. Putra ketiga saya, jika Anda akan ke Dongtu Datang, Anda akan melewati Beiyu di jalan. Di sana, ada sesuatu dalam Danmen untuk meminta bantuan Anda, dan saya yakin Anda tidak akan berspekulasi tentang ini. Wang Yuan tertawa. Oh, katakan padaku. Wang Wushuang memandang Wang Yuan.
Wang Yuan segera berbicara. Kamu juga tahu bagaimana pola benua Nanyang. Situasi antara Danmen dan Istana Suci selalu sangat rumit. Meskipun tidak pernah ada perang nyata, pertempuran antara gelap dan gelap sangat penting. Murid Jianzong telah berkecil hati selama bertahun-tahun, dan dia semakin buruk. Melihat bahwa dia akan dikeluarkan dari 8 gerbang teratas, tetapi selama waktu ini, pendekar pedang kesedihan pergi ke Istana Suci dan tampaknya bahwa karena hubungan Anda dengan anak ketiga. Saya tidak ingin melihat Dahuang Jianzong menjadi anak perusahaan dari Istana Suci, jadi saya hanya dapat menggunakan beberapa cara untuk menghapusnya. Kami akan melakukannya dalam sebulan, dan Anda akan membutuhkan bantuan anak ketiga. Apakah kamu tidak akan berurusan dengan Istana Suci? Akan sangat menarik bagimu untuk menghancurkan sekte pedang besar. Dahuang Jianzong. Jian Wushuang tersenyum. Dia mungkin ragu-ragu jika dia berubah ke sekte lain, tetapi pedang gurun. Pada awal perburuan di timur ekstrim, Mo Lingtian dari sekte pedang liar besar ingin membunuhnya, dan kemudian di pulau yang tidak disengaja, yang kuat dari sekte pedang besar juga keluar untuk membunuhnya. Istana Suci datang bersama kebencian baru dan kebencian lama. Jian Wushuang secara alami sangat bersedia berurusan dengan sekte pedang besar. Aku sibuk, aku bantu. Jian Wushuang mengangguk sambil tersenyum. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ini pertanda, kamu menerimanya. Dalam sebulan, kamu bergegas ke Daluo Tianzong di wilayah utara, dan pergi mencari 9 penatua Daluo Tianzong Linghan. Kamu memberinya tanda, dan dia secara alami akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Wang Yuan tertawa. Apakah Daluo Tianzong? Jian Wushuang sedikit mengangguk. Ya. Lalu kapan kamu berencana untuk pergi? Wang Yuan bertanya. Setelah beberapa hari, tunggu cedera saya pulih, kata Jian Wushuang. Oke, selama kamu sampai di sana dalam waktu 1 bulan, aku akan memintamu untuk memberimu peta wilayah benua Nanyang, kamu harus menggunakannya. Wang Yuan tersenyum. Setelah menghabiskan 1 hari lagi di rumah Jian Hou, Wang Yuan membawa anak buahnya kembali ke Danmen. Adapun Jian Wushuang, setelah beberapa hari berkultivasi di rumah Jian Hou, ia berangkat dan meninggalkan dinasti Tianzong untuk memulai perjalanan pengalamannya yang sebenarnya. Elang muda membentangkan sayapnya dan melakukan perjalanan ke langit yang luas. Sebulan kemudian, cuaca masih dingin dan pahit, dan tanahnya tertutup salju. Wilayah utara terletak di utara benua Nanyang, dan wilayahnya luas, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan barat laut. Ada ratusan dinasti di alam utara saja. Ada tidak kurang dari 10 dinasti besar. Di alam utara, ada juga sekte hegemonik, yang merupakan salah satu dari 8 leluhur teratas di daratan Nanyang. Kasing. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sekte pedang besar belum berjuang keras, dan kekuatan Zongmen belum mengalami kemunduran, dan bahkan posisi 8 Zongmen teratas telah dipertaruhkan. Dan di wilayah utara, muncul juga gerbang sekte yang sepenuhnya mampu bersaing dengan kamar Dahuang Jianzong, dan gerbang sekte ini adalah Daluo Tianzong. Daluo Tianzongmen terletak di puncak pegunungan yang luas, dan saat ini di jalan menuju Daluo Tianzong, seorang pria berjubah hitam dengan pedang perlahan bergerak maju ke sana, langkahnya sangat lambat, setiap langkah ada di sana. Jejak kaki yang dalam tertinggal di salju. Potensi, jika beratnya ringan, itu akan memimpin dunia. Jian Wushuang sedang berjalan sambil mempelajari buku rahasia yang diberikan ayahnya. Cheat itu adalah wawasan tentang asal-usul yang ditinggalkan oleh negara adikuasa. Seperti disebutkan dalam kode curang, pemahaman asal dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Level pertama adalah potensial, tingkat kedua adalah domain, tingkat ketiga adalah tiang. Namun, pemahaman Jian Wushuang saat ini tentang asal-usul dunia dan asal mula pembunuhan hanya merupakan ambang untuk masuk, dan itu jauh dari tingkat potensi pertama. Berjalan dan berjalan, pedang tanpa figur ganda berhenti tiba-tiba, diikuti oleh 3 pedang pembunuh di belakangnya, keluar dari sarungnya, di salju ini, berlatih permainan pedang sendirian. Wow, cahaya pedang melambai, masing-masing pedang lambat, dan tidak mengandung banyak kekuatan. Tetapi setiap cahaya pedang melambai, tetapi salju yang terus jatuh-jatuh tanpa sengaja ke samping. Jian Wushuang tenggelam dalam praktik ilmu pedang, dan pada saat ini di kehampaan di atasnya, 2 sosok baru saja lewat. Keduanya adalah 2 wanita, keduanya sangat muda, dan salah satunya tampak cukup tua, tetapi tidak lebih dari 30.
Aku akan segera kembali ke Zhongmen. Setelah kamu kembali, jujur saja. Meskipun masalah yang kamu jalankan di luar kali ini tidak besar, itu juga membawaku beberapa masalah untuk Luo Tianzong. Hukuman pasti akan ada, tetapi seharusnya tidak. Ini terlalu berat, kata wanita tua berbaju putih itu. Mengenal saudari, ketika aku kembali ke Zhongmen, aku akan secara alami menerima hukuman. Kamu telah mengatakannya berkali-kali di sepanjang jalan. Gadis berambut hijau lainnya yang berumur tidak lebih dari 20 tahun menjulurkan lidahnya dan berkata namun, tiba-tiba gadis berambut hijau itu melirik ke tanah di bawah, hanya untuk melihat Jian Wushuang yang berlatih ilmu pedang di salju. Saudari, lihat, ada seseorang di sana, tempat berlatih ilmu pedang. Gadis berambut hijau itu segera berteriak. Wanita kulit putih itu segera melihat Jian Wushuang di bawah, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak melihatnya. Iya. Orang ini sepertinya tidak terlalu tua, tetapi permainan pedang itu sangat umum dan terlalu lambat. Meskipun aku tidak mempelajari permainan pedang, aku bisa melihat bahwa permainan pedangnya sangat rata-rata. Gadis berpakaian hijau menusuk bibirnya. Diam, wanita berjubah putih itu berteriak, apa yang kamu tahu? Pedang pria ini memang terlihat sangat lambat, tetapi sebenarnya setiap pedang sangat indah. Aku takut keahliannya dalam ilmu pedang tidak akan lebih rendah dari milikku. Apa, gadis berambut hijau itu hanya bisa terpana. Tidak jauh dari gerbang Daluo Tianzong saya. Orang ini muncul di sini dan masih berlatih ilmu pedang di sini. Mungkinkah dia datang ke Daluo Tianzong saya untuk datang untuk beribadah? Wanita berjubah putih tidak bisa tidak berpikir gelombang www.metelnovel.com gelombang ketika dia ingin datang. Seorang pendekar pedang muda datang ke gerbang Daluo Tianzong dan pasti ingin beribadah di bawah gerbang Daluo Tianzong. Kakak, latihan kendo orang ini benar-benar tidak lebih lemah darimu. Gadis berambut hijau itu memandang ke atas. Aku belum tahu, tetapi apakah kamu tidak tahu apakah kamu mencobanya? Wanita berjubah putih tersenyum, tetapi kemudian sosoknya jatuh. Jian Wushuang swordsmanship menjadi terpesona oleh latihan, tetapi itu hanya berlangsung sesaat dan kemudian berhenti. Mengilhami dunia, tetapi bagaimana sebenarnya itu? Pedang Wushuang berdiri dan berdiri diam, masih bertanya-tanya, tetapi saat berikutnya dia mendongak, hanya untuk melihat wanita berjubah putih itu jatuh. Kedua wanita itu sangat tampan, terutama wanita berjubah putih yang dipimpin oleh Dai Meixing, mata dan bibirnya merah dan putih, dan giok kerangka esnya adalah wanita cantik. Bahkan ketika dia melihat pedangnya, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Apa yang membuat pedang tak tertandingi adalah budidaya dua orang ini. Gadis berjubah hijau itu baru berusia 20 tahun, dan kelihatannya seperti kekurangan yin, tetapi wanita berjubah putih ini baru berumur 27 atau 18 tahun, tetapi dia tidak bisa melihat melalui pedangnya. Mengatakan kurang juga kekurangan yang, dan mungkin bahkan lebih tinggi. Seorang pemuda, tetapi kekuatan rohaninya sangat tinggi, hampir tidak mungkin untuk melihatnya di dinasti Tianzong. Benar saja, aku selalu hanya katak di dasar sumur. Jian Wushuang tidak bisa menahan napas. Di bawah Luo Tianzong Junyi yang besar, wanita berjubah putih muncul di depan pedang tanpa dua sisi, tetapi sikapnya agak rendah hati, dan dia tidak menunjukkan pendirian sedikitpun. Jian Wushuang menyentuh hidungnya dan tersenyum, aku pendekar pedang. Pendekar, Junyi mengerutkan kening, dan kemudian tersenyum lagi, aku baru saja menyaksikan latihan pedangmu luar biasa. Aku mungkin memiliki tingkat pencapaian yang tinggi dalam kendo, dan aku juga mempelajari kendo, jadi aku ingin meminta beberapa tip untukmu. Akankah Anda, petik 2 titik. Minta saran, senyum menyenangkan Jian Wushuang muncul di wajahnya. Yang mulia, meskipun, saya hanya berbicara tentang ilmu pedang, dan itu tidak ada hubungannya dengan latihan spiritual, dan itu selalu ada di sana, kata Junyi. Ya, Jian Wushuang mengangguk sedikit dan setuju. Bukan hal yang aneh untuk melihat pria yang kuat dan meminta nasihat di luar pengalaman asing, dan wanita berjubah putih Junyi sangat rendah hati, meskipun Jian Wushuang sulit menolak. Itu masalahnya, tolong. Junyi menambahkan pedang biru ekstra. Tuan, hati-hati. Junyi baru saja selesai berbicara, wow. Dia terbang keluar dari bentuk, dan langsung dia menjadi pedang tajam, menembus lapisan kekosongan, dan muncul di depan Jian Wushuang. Cahaya pedang menusuk, seolah-olah itu bisa menembus segalanya. Jian Wushuang tidak hanya merasa kasihan melihat ini, penelitian Junyi pada kendo ini benar-benar luar biasa.
Pedang itu bergerak 2 kali lipat, dan aku melihat bahwa pedang 3 pembunuh di tangannya dipilih secara acak. Itu hanya pedang biasa, tetapi pedang itu mengenai pedang Junyi dengan manfaat yang sesuai, yang menyebabkan Junyi menikam. 1 pedang, segera diselesaikan. Kemudian pedang itu beraksi tak tertandingi, tetapi 3 pedang menghambur ke arah Junyi. Dengan sentuhan ngeri di mata Junyi, pedang panjang itu melambaikan Kan untuk melawan ketiga pedang ini, tetapi sosoknya mundur. Pedang-pedang cepat. Setelah Junyi berdiri diam, dia kembali menatap Jian Wushuang. Sepertinya aku harus mati-matian. Kata-kata itu jatuh, dan dari tubuh Junyi, niat pedang yang kuat muncul. Pada saat ini, niat pedang benar-benar membentuk suatu substansi, berubah menjadi kabut-kabut, dan Cao Shou Wushuang menyebar. Apa ini? Jian Wushuang menyaksikan dengan kebingungan ketika kabut abu-abu ini muncul di sekelilingnya, tetapi kemudian dia merasakan efek pembunuhan dari kabut ini. Dia terperangkap dalam kabut ini, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri, seolah tenggelam dalam-dalam. Rawa rata-rata, sangat aneh, Jian Wushuang ngeri. Dan Junyi itu sudah menembak lagi, wow. Tiba-tiba sosok itu melayang ke depan pedang tanpa 2 sisi, dan kemudian pedang panjang berubah menjadi streamer, mengenai langsung, dan kecepatannya luar biasa. Pedang itu tak tertandingi, dan ketika pedang panjang diangkat, ada implikasi asal dunia dan seni pedang. Hah, dengan bentrokan, pedang panjang Qian Junyi, bahkan ketika itu terbang keluar, bahkan dengan sosok Junyi meledak. Setelah berdiri diam, Junyi memandang Jian Wushuang dengan terkejut. Aku melemparkan domain pedang, tapi aku masih kalah, dan aku kehilangan sangat teliti. Keterampilan pedangnya sangat menakjubkan. Apa yang kamu lakukan ketika pedang itu berubah menjadi kabut? Tanya Jian Wushuang tiba-tiba. Pedang itu seperti kabut. Jawab Junyi, itu adalah salah satu trik medan rahasia Suodo di Daluo Tianzongku. Domain pedang. Jian Wushuang segera pindah. Trik barusan itu sangat istimewa. Dia sangat terperangkap dalam kabut. Kabut memberinya hambatan besar, membuat tindakannya cukup sulit. Jika bukan karena penggunaan sumber itu sendiri, dia benar-benar tidak ingin mengalahkan Junyi. Sangat sederhana. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah murid Daluo Tianzong, dan kebetulan aku memiliki sesuatu untuk pergi ke Daluo Tianzong. Aku ingin tahu apakah keduanya dapat membimbingku. Jian Wushuang tertawa. Junyi tersenyum pada gadis berambut hijau di belakangnya. Mereka berdua berpikir bahwa Jian Wushuang pergi ke Daluo Tianzong untuk beribadah, dan mereka sangat senang melihat Jian Wushuang kendo begitu baik. Yang Mulia akan pergi ke Daluo Tianzong. Saya tentu saja akan menyambut Anda. Junyi berkata, maka mudah bagi gadis berambut hijau untuk memimpin jalan. Jian Wushuang mengikuti di belakang mereka, dan segera datang ke gerbang kuno. Gerbang leluhur kuno yang terletak di kuil. Pegunungan sangat indah dan mengagumkan, jauh lebih mengejutkan daripada banyak gerbang leluhur yang pernah dilihat oleh Jian Wushuang. Di bawah bimbingan Junyi, para murid yang menjaga Daluo Tianzong tidak menghalangi Jian Wushuang. Junyi membawanya ke sebuah aula di Daluo Tianzong. Tunggu sebentar di sini. Junyi mengatakan sesuatu, dan kemudian pergi dengan gadis berambut hijau. Segera setelah itu, Junyi datang dengan seorang pria tua berambut gelap. Junyi, ini yang kamu sebut pendekar pedang yang lebih baik darimu di kendo. Pria berambut hitam itu memandang Jian Wushuang. Ya, Junyi mengangguk, dan kemudian berkata kepada Jian Wushuang, pendekar, ini penatua penegak hukumku Luo Tianzong, penatua Qiyuying. Penegakan hukum penatua. Jian Wushuang melihat. Dia juga tahu bahwa dalam sekte-sekte kuno ini, ada penatua penegak hukum, seperti sekte pedang liar besar juga memiliki penatua penegak hukum. Tetapi penatua penegak hukum ini setara dengan diaken senior, yang bertanggung jawab untuk banyak hal di dalam dan di luar sekte, tetapi tidak tingkat tertinggi dari gerbang leluhur kuno. Di antara gerbang leluhur kuno ini, ada gereja Presbyterian, dan para penatua gereja Presbyterian adalah andalan dari salah satu gerbang leluhur, orang kuat tingkat tinggi sejati. Saya sudah bertemu penatua Qiyu. Jian Wushuang juga sangat sopan. Tidak perlu sopan, Qiyuying melambaikan tangannya, lalu duduk di kursi di depannya, mendengarkan Junyi bahwa kamu ahli dalam ilmu pedang, dan melihat kamu masih muda, apakah kamu di sini untuk beribadah? Kekaguman, aku tidak. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Bukankah di sini untuk beribadah? Junyi terkejut, dan Qiyuying sedikit mengernyit. Jadi, apa yang kamu lakukan di sini?
Qiu Ying bertanya, aku dipercayakan untuk datang ke tetua ke-9 Ling Han dari Daluo Tianzong. Aku ingin tahu apakah dia bisa berada di Daluo Tianzong sekarang. Jian Wushuang berkata gelombang www.metelnovel.com gelombang 9 Penatua. Ketika wajah Qiu Ying berubah, dia memeriksa ulang pandangan Jian Wushuang, dan kemudian mencibir, bocah, Penatua Ling Han, identitas seperti apa yang bisa Anda lihat? Bahkan saya mungkin tidak dapat melihatnya beberapa kali dalam setahun. Saya dipercayakan kepada orang lain, dan Penatua Ling Han juga harus tahu bahwa saya akan datang. Jian Wushuang Dao, suaranya cukup damai. Cukup, Qiu Ying berbisik dan mencibir, wah, kamu masih sangat muda, dan kamu takut mau tidak tumbuh dewasa, tetapi kamu sangat vokal. Apalagi yang Penatua Qiu tahu bahwa kamu ada di sini, dan apa yang Penatua Qiu apakah Anda peduli dengan pria kecil seperti Anda? Menurut saya, Anda jelas-jelas mendapat masalah di Daluo Tianzong saya, datang, dan hancurkan anak ini kepada saya. Penatua Qiu, wajah Junyi sedikit berubah. Mata pedangmu sedikit menyipit. Qiu Ying cukup baik sebelumnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia tidak di sini untuk beribadah, tetapi untuk menemukan Penatua Ling Han, sikapnya segera berubah. Segera di luar pintu, dua murid Daluo Tianzong masuk. Melihat ini, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi dan dingin, tetapi langsung mengejek, saya tidak berharap bahwa Luo Tianzong yang luar biasa adalah cara keramahan. Hari ini saya telah belajar, karena ini masalahnya, maka saya pergi. Jian Wushuang terlalu malas untuk terlibat dengan Qiu Ying lagi, tapi langkahnya tiba-tiba ketika dia pergi. Ngomong-ngomong, tanda ini juga untukmu. Ngomong-ngomong, itu juga membuktikan bahwa aku sudah ada di sini, tapi itu tidak bisa dilihat olehmu, Luo Tianzong, dan aku layak menjadi wali. Jian Wushuang kehilangan pesanan dari Wang Yuan ke Qiu Ying, dan kemudian pergi langsung. Setelah Jian Wushuang pergi, Penatua Qiu, pendekar pedang ini mungkin mencari Penatua Ling Han. Anda bahkan tidak bertanya tentang hal itu, Anda hanya meledakkannya. Bukankah itu terlalu sombong? Kata Junyi rendah. Junyi, kaulah yang menghargai anak ini terlalu banyak, dan kamu tidak ingin memikirkan berapa usianya. Bagaimana mungkin itu berhubungan dengan Penatua Ling Han? Menurut pendapatku, dia jelas mendengar nama Penatua Ling Han dan berlari pada titik ini. Saya hanya ingin menyembah Penatua Ling Han sebagai guru, dan saya akan bertemu banyak orang seperti Luo Tianzong setiap tahun. Qiu Ying menunjukkan penghinaan. Terlebih lagi, Penatua Ling Han dan banyak tetua senior Luo Tianzong besar saya telah sibuk dengan acara besar selama waktu ini. Saya bahkan belum memiliki kesempatan untuk melihatnya. Nak, mengapa? Adapun tanda ini, Qiu Ying melirik pada urutan yang telah dijatuhkan Wu Jianshu di tanah. Dia awalnya menolak, tetapi ketika dia benar-benar melihat pesanan dengan jelas, kulitnya segera berubah. Perintah ini, Qiu Ying menatap pesanan di tanah, perintah Bandan. Kulit Qiu Ying tiba-tiba menjadi sangat terkejut. Terlepas dari apakah itu istana suci atau Danmen, ada token sebagai token. Simbol ini memiliki tanda khusus. Tidak seorang pun di seluruh benua Nanyang berani menyalinnya. Istana suci adalah kaisar suci, dan Danmen adalah Banten. Titik. Apa yang sebenarnya dia dapatkan adalah Wandanling. Mulut Qiu Ying terbuka dan matanya bulat. Titik. Setelah beberapa saat bekerja, di dalam Daluo Tianzong, puluhan napas tiran meledak ke langit. Cepat dan putus. Pastikan menemukan aku. Di antara lebih dari 10 tokoh, kepalanya adalah lelaki berjubah perak berkulit dua. Orang ini adalah 9 penatua Daluo Tianzong Ling Han, tetapi pada saat ini wajah Ling Han agak suram. Yah. Kamu tidak bertanya dengan jelas, dan kamu hanya mengecam orang. Itu benar-benar sombong. Kapan Luo Tianzong besarku menjadi begitu sombong? Qiu Ying, kamu lebih baik berdoa agar orang itu tidak beruntung, dan masih ada ruang untuk relaksasi antara Daluo Tianzong dan dia. Jika tidak, kamu, penatua penegak hukum, akan menjadi kepala. Suara Ling Han kasar, dia memarahi dan berteriak, itu sesuatu yang tidak gagal atau gagal. Ling Han sangat dimarahi dan dimarahi, tapi Qiu Ying menunduk dan tidak berani menatap langsung ke mata Ling Han. Dia tahu dia dalam kesulitan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa seorang pria kecil yang tampaknya berusia paling banyak 20 tahun akan memiliki sejarah yang begitu besar. Penatua Ling Han, pria itu ada di sana. Junyi, yang juga di sebelahnya, tiba-tiba berteriak. Ling Han segera melihat ke bawah,
dan di puncak gunung bersalju, seorang pria berjubah hitam membawa pedang duduk dengan tenang, sepertinya menunggu mereka datang. Untungnya, dia sedang menunggu kita, dan sepertinya masih ada ruang untuk pelonggaran. Setelah melihat Jian Wushuang, Ling Han sedikit lega di lubuk hatinya, dan kemudian dia dan Jun Yi perlahan mendarat di depan Jian Wushuang. Teman kecil pendekar pedang, orang tua Ling Han. Ling Han cukup rendah hati. Jian Wushuang, yang duduk di salju, perlahan membuka matanya, melirik orang-orang di depannya, dan kemudian menutup matanya lagi, tetapi suara itu menyebar. Salah satu sekte top, orang-orang di sekte begitu mendominasi, bukankah akan berantakan setelah itu? Itu keramahan Daluo Tianzongku yang tidak memadai. Dia mengabaikan temannya, dan lelaki tua itu secara pribadi membayar teman itu. Ling Han tersenyum, lalu melirik Qiu Ying di sebelahnya, aku belum bisa berguling. Qiu Ying segera berjalan ke depan Jian Wushuang, dan bahkan memuji, Tuan Pendekar, saya hanya menyinggung perasaan saya. Saya di sini untuk membayar Anda kejahatan, dan saya berharap Tuan Min tidak keberatan. Jangan berani. Jian Wushuang membuka matanya dan melirik Qiu Ying, keluarga Daluo Tianzong memiliki karir yang hebat, dan dia bisa segera menggantikan Dahuang Jianzong sebagai salah satu dari 8 leluhur teratas di Nanyang. Apakah dia akan peduli padaku? Pria kecil, ini, Qiu Ying tidak bisa menahan amarahnya. Qiu Ying, Ling Han memandang Qiu Ying dan minum dengan rendah. Mulai hari ini, untuk sementara waktu, kamu akan dipindahkan dari posisi para penatua penegak hukum, dan kamu akan dihukum karena menyapu tanah selama 3 tahun sebelum gerbang gunung. Orang-orang, bahkan jika itu hanya seorang murid jin dan biasa yang datang untuk beribadah, Anda harus dengan hormat mengundang orang-orang ke Zongmen. Jika Anda baik-baik saja, pertimbangkan untuk melanjutkan jabatan penatua penegak hukum setelah 3 tahun, mengerti apakah kamu di sana? Mendengar ini, Qiu Ying bergidik, tetapi mengangguk lagi dan lagi. Setelah membuang Qiu Ying, Ling Han terus memandang Xiang Jian Wushuang, dan tertawa, teman pendekar pedang, aku ingin tahu apakah kamu puas sekarang. Jian Wushuang mengangkat kepalanya, melirik Ling Han karena terkejut, dan sedikit mengangguk, tetua Anda Luo Tianzong masih mengerti banyak hal. Haha, sekarang kesalahpahaman telah diangkat, tolong minta teman saya untuk pergi ke Zongnei dan memberi tahu saya. Ling Han mengundang, oke, Jian Wushuang tidak menolak kali ini. Segera di bawah bimbingan Ling Han /www.metelnovel.com Jian Wushuang diundang ke Daluo Tianzong lagi, dan masih di aula yang sama. Di aula, Ling Han dan Jian Wushuang masing-masing duduk di kursi. Adapun Qiu Ying dan Jun Yi, mereka menunggu di luar aula. Pendekar pedang Xiao You, apakah kamu dari Danmen yang membantuku Luo Dasong? Ling Han tersenyum dan memandang Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk, tapi aku tidak tahu apa yang aku butuhkan. Ini juga aneh bagi Jian Wushuang. Daluo Tianzong adalah sekte yang dapat bersaing dengan kamar Dahuang Jianzong. Ada banyak orang kuat, dan bahkan kota kelahirannya yang suci diperkirakan menyembunyikan sesuatu. Apalagi yang tidak bisa mereka lakukan, dan mereka perlu meminta bantuan. Seperti ini, Ling Han segera mulai menjelaskan. Teman-teman saya ingin tahu dan tahu bahwa Daluo Tianzong saya bekerja sama dengan Danmen saat ini untuk sepenuhnya menghilangkan sekte pedang besar, tetapi bagaimanapun juga, sekte pedang besar adalah salah satu dari 8 sekte teratas. Untuk menghilangkannya, tidak hanya kekuatan absolut yang dibutuhkan, dan ada juga alasan yang masuk akal. Sebuah alasan, Jian Wushuang mengerutkan kening. Danmen bergabung dengan Daluo Tianzong untuk secara langsung menghancurkan Dahuang Jianzong. Apakah Anda masih membutuhkan alasan? Haha, teman-temanku tidak tahu. Dahuang Jianzong secara alami bukan apa-apa, tapi itu adalah salah satu dari 8 gerbang teratas. 8 gerbang teratas Nanyang sebenarnya adalah kelompok kecil dalam rahasia. Jika tidak ada alasan, itu benar-benar tergantung kekuatan dan Danmen bergabung untuk memberantas sekte pedang liar besar. Daluo Tianzong saya tidak hanya tidak akan dapat peringkat di antara 8 sekte top, tetapi juga akan sepenuhnya ditolak oleh 7 sekte lainnya. Selain itu, ada juga istana suci di belakang sekte pedang liar besar. Tidak ada alasan untuk bergegas ke sekte pedang liar besar, dan istana suci tidak akan pernah berhenti setelah itu, Ling Han menjelaskan. Begitukah? Jian Wushuang tahu, aku tidak tahu bagaimana memprovokasi alasan ini. Tidak sulit untuk menemukan alasan,
tetapi mudah untuk melakukan yang sebaliknya. Ling Han tertawa. Hanya 3 hari kemudian, Da Huang Jianzong dan Luo Tianzong besarku, serta banyak gerbang leluhur kuno di Northern Territory, akan memiliki waktu pemuridan persaingan dan komunikasi. Pertukaran semacam ini diadakan setahun sekali. Itu normal. Kami murid, selama mereka berusia di bawah 30 tahun, dapat berpartisipasi, dan murid berbakat terbaik dalam periode Da Huang Jianzong ini, bernama Chen Feng adalah putra raja kontemporer Sekte Pedang Besar. Oh, mata Jianwu bergerak dan dia menyadari apa yang dibutuhkan Da Luo Tianzong darinya. Master pedang hebat dari Sekte Limbah Besar sangat kuat dan biasanya sangat stabil, tetapi dia memiliki kelemahan, yaitu putranya Chen Feng. Begitu Chen Feng meninggal, dia pasti akan menjadi gila, kata Ling Han. Jadi kamu ingin aku membunuh Chen Feng di pertukaran murid itu? Kata Jian Wushuang. Ya, Ling Han mengangguk. Di masa lalu, para murid bertukar. Kadang-kadang, beberapa murid tidak bisa mengendalikan dibunuh secara langsung ketika mereka berkelahi. Itu normal, jadi pada pertemuan pertukaran murid, seorang pembunuh membunuh Chen Feng, itu bukan kesalahan. Adapun identitas Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lagi pula, ada begitu banyak murid Da Luo Tianzong, itu normal bagi saya untuk datang dengan jenius. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah kekuatan Chen Feng. Ling Han berhenti dan melanjutkan, bakat Chen Feng itu memang tidak lemah. Tahun ini kurang dari 30, tetapi Ling Lisiwei telah mencapai puncak kekurangan yang kekuatan seperti itu di bawah 30 di Da Luo Tianzong saya. Di antara para murid, hanya ada satu orang yang bisa menandingi, tetapi itu hanya untuk mencocokkan. Jika kita ingin membunuhnya, kita tidak bisa melakukannya sama sekali, jadi kita akan beralih ke Danmen. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk sedikit, sudah tahu sebabnya. Da Luo Tianzong perlu mencari alasan untuk berurusan dengan Da Huang Jianzong, jadi dia ingin membunuh Chen Feng pada pertemuan pertukaran murid, sehingga Biksu Da Huang Jianzong menjadi gila, dan melakukan sesuatu yang radikal di tempat, dan Da Luo Tianzong mengambil serangan balik dan semuanya logis. Tanda seru, tapi teman kecil itu setuju. Ling Han melihat ke atas. Ada suatu kondisi, kata Suat Wushuang. Bicara tentang itu, wajah Ling Han tidak berubah. Aku sedang dalam perjalanan untuk bertarung dengan Jun Yi dari Luo Tianzong besarmu, dan menemukan bahwa dia memiliki trik pedang bernama Jianyu, yang sangat menakjubkan. Aku kebetulan mempelajari Kendo, jadi aku ingin meminjam trik pedang ini. Lihat, saya bertanya-tanya apakah itu mungkin. Kata Jian Wushuang, untuk domain pedang itu, Jian Wushuang memang penuh rasa ingin tahu, tetapi juga sangat menantikan. Domain pedang, Ling Han mengerutkan kening, taktik pedang itu cukup istimewa. Tingkatannya sudah dianggap sebagai taktik pedang kelas atas kelas 3. Sampai batas tertentu, itu bahkan dapat dibandingkan dengan taktik pedang tingkat rendah umum tingkat 2. Sebagai contoh, dalam Da Luo Tianzong saya, itu juga termasuk tingkat curang yang sangat tinggi. Menurut alasan, keterampilan pedang tingkat ini tidak akan mudah diteruskan ke orang luar, tapi... Kata-kata Ling Han berbalik, kamu adik lelaki pendekar pedang tidak bisa dianggap sebagai orang luar. Selama kamu berjanji untuk membantuku, Luo Tianzong dapat membantuku, dan membunuh Chen Feng di pertemuan pertukaran murid. Apa keterampilan pedang yang sepele? Itu akan baik-baik saja, Jian Wushuang akhirnya mengangguk dan setuju. Dan Ling Han juga tersenyum, tetapi kemudian tampaknya secara tidak sengaja bertanya, ya, sepertinya Anda belum terlalu tua, berapa umur tahun ini? Jika kamu sudah tua, 21 tahun, kata Jian Wushuang. Dia sudah berusia 20 tahun, dan tentu saja dia berusia 21. Apakah baru berumur 21 tahun? Ling Han mengerutkan kening. Berapa umur saya ketika saya baru 21? Aku tidak tahu. Xiao You, kekuatan spiritualmu adalah... Ling Han bertanya lagi. Meskipun Ling Han adalah 9 penatua Da Luo Tianzong, budidayanya hanya tingkat semi-sakral, dan dia belum benar-benar memasuki dunia suci. Selain itu, penanaman alkimia Datian oleh Jian Wushuang juga relatif kuat dalam menyembunyikan nafas, jadi bahkan dia tidak bisa melihat ranah konkret Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak pernah menjawab, tetapi tubuhnya bergetar, dan napas roh menyebar. Begitu nafas roh diambil, Ling Andang menyadari bahwa kultivasi Jian Wushuang adalah ranah yang Su Xiao Cheng. Ling Han mengerutkan kening lebih dalam. Perlu tahu,
Maka Chen Feng adalah puncak Yang Su. Mengapa? Apakah Penatua Ling Han memandang rendah pada kultivasi spiritual yang berikutnya? Jian Wushuang memandangnya sambil tersenyum. Di mana? Ling Han menggelengkan kepalanya dan masih tersenyum, karena Danmen merekomendasikan teman-temannya untuk datang, tentu saja dia tidak akan hilang tanpa alasan. Tidak apa-apa, Jian Wushuang tersenyum dan tidak berkata lagi. Teman kecil, izinkan saya membawa Anda ke tempat saya tinggal. Ling Han segera membawa Jian Wushuang ke halaman di mana ia tinggal sementara. Di malam hari, Haoiwei kosong. Aula utama Aula Musyawarah Daluo Tianzong ditutup. Suzerain Daluo Tianzong dan banyak penatua berkumpul di sini. Hanya yang terkuat di dunia, ada sebanyak 4. Daluo Tianzongku sudah menyiapkan segalanya, dan setelah 2 hari, kekuatan suci Danmen akan tiba, dan hanya pertemuan pertukaran murid yang akan dimulai. Suara rendah. Banyak penatua di aula senang ketika mereka mendengar ini. Bagaimanapun, Daluo Tianzong telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Penatua Ling Han, apakah jenius yang dikirim oleh Danmen pernah tiba? Pria parubaya itu menatap Ling Han. Ada di sini, tapi... Ling Han mengangguk, tetapi wajahnya aneh. Tapi apa? Pria parubaya itu bertanya. Jenius yang dikirim oleh Danmen disebut sebagai pendekar pedang. Dia baru berusia 21 tahun ini, dan yang paling penting adalah bahwa penanaman spiritualnya hanya Yang Su Xiao, kata Ling Han. Yang Su Xiao Cheng. Mata pria parubaya itu tiba-tiba dingin. Banyak tua-tua Luo Tianzong yang hadir segera menunjukkan ketidakpuasan. Kirim seseorang dengan kekurangan Yang Su, apa yang dilakukan Danmen? Yang Su Xiao Cheng, aku punya banyak Luo Tianzong, bagaimana aku bisa menggunakan Danmen? Yang Su Xiao Cheng gelombang www.metelnovel.com gelombang bagaimana dia bisa melawan langit, bisakah dia masih membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Yang Su? Mendengar ketidakpuasan ini, Ling Han mengerutkan kening. Setelah semua, bahkan untuknya, dia penuh keraguan tentang kekuatan Jian Wushuang. Seberapa kuatkah kekurangan Yang, jika itu jahat lagi? Dan Chen Feng tidak hanya puncak kekurangan Yang, tetapi juga jenius yang dikembangkan dengan cermat oleh Sekte Pedang Liar Besar. Luo Tianzong besarku telah mempersiapkan hari ini begitu lama. Itu hanya berjalan kaki singkat dari pintu ini. Tidak ada perubahan yang diizinkan. Pria parubaya yang secantik mahkota terdengar dingin, Anda segera memikirkan cara untuk mengklarifikasi kekuatan orang itu, sehingga beberapa orang kuat jenius di Zongmen dapat pergi ke tes tentatif. Cari tahu kekuatannya, jika dia benar-benar melawan langit, tetapi jika kekuatannya tidak bekerja, maka aku harus membuat rencana lebih awal. Ya, Ling Han mengangguk, ketika bahkan pergi. Cahaya bulan yang berkabut bersinar di bumi. Ling Han datang ke halaman tempat tinggal Jian Wushuang, dan di belakangnya adalah seorang pemuda tampan. Ya, dengarkan, tugasmu adalah menemukan cara untuk membuat orang di halaman menunjukkan kekuatan penuhnya. Kamu dapat mengundangnya untuk bertarung secara langsung. Jika dia tidak setuju, kamu bisa memaksanya untuk menembak, tapi ingat untuk tidak melukai untuknya. Apakah Anda mengerti? Kata Ling Han, menatap pemuda itu. Pria muda itu, bernama Ye Se, adalah orang pertama dari generasi muda da Luo Tianzong. Di seluruh Luo Tianzong, satu-satunya di antara generasi muda yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Chen Feng adalah dia. Aku mengerti. Ye Se mengangguk sedikit, dan berkata dia akan pergi ke halaman. Yah, tunggu, kata Ling Han tiba-tiba. Ada apa? Ye Se melihat ke atas. Ling Han tidak berbicara, tetapi matanya terus menyala di malam hari, dan dia melihat ke halaman di depan. Saya melihat bahwa di halaman, Jian Wushuang, berpakaian hitam, sedang berlatih permainan pedang sendirian. Tidak ada sama sekali, tetapi ketika Ling Han melihat adegan Jian Wushuang berlatih ilmu pedang, murid-muridnya menyusut dengan tajam. Itu, asalnya, Ling Han membeku. Sebagai pembangkit tenaga listrik semi-sakral, ia sendiri juga memahami asal-usulnya, dan tentu saja tidak asing dengan asal-usulnya. Jian Wushuang mengerti asal-usulnya, dan Ling Han tidak terkejut, tetapi dia terkejut ketika Jian Wushuang berlatih ilmu pedang, asal-usulnya benar-benar menginspirasi dunia. Aku melihat pedang di halaman, pedang-pedang yang tak tertandingi, cahaya pedang, sangat menyilaukan di bawah sinar bulan, jelas hanya bayangan pedang yang umum, tetapi setiap pedang melambai, seolah-olah seluruh dunia dengan bergerak dengan ilmu pedang. Satu gerakan, satu gaya, semua mengilhami asal-usul langit dan bumi.
Menginspirasi dunia, ini adalah potensinya. Ling Han melihat dengan sedikit ngeri. Aneh, Yese melihat teknik pedang yang dilakukan oleh Jian Wushuang, dan murid-muridnya sedikit menyempit. Ya, kamu segera pergi ke aula dan meminta tuan dan para penatua untuk datang, perintah Ling Han. Apa? Yese terkejut. Ayo, kata Ling Han dengan suara berat. Ya, bahkan jika Yese sedang pergi, tidak butuh waktu lama bagi Tuan Agung Luo Tianzong dan beberapa penatua dengan kekuatan luar biasa untuk muncul di samping Ling Han. Ketika orang-orang ini muncul, mereka segera menarik segala sesuatu di halaman. Sudah, itu, mengilhami asal-usul langit dan bumi. Kemungkinan, tingkat pertama dari pemahaman orisinal. Berapa umur anak ini, dan dia telah mencapai tingkat potensi dalam pemahaman sumber. Penguasa Daluo Tianzong dan para tetua itu juga terkejut. Tingkat pertama adalah potensi dari 3 tingkat utama persepsi sumber. Dan meskipun itu hanya tingkat pertama, masih sangat sulit untuk dicapai, seperti kekuatan suci umum, sebagian besar pemahaman tentang asal-usul juga layak untuk dimasuki. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai tingkat potensi. Pencerahan asketis. Kapanpun alam suci mencapai tingkat potensi, ia nyaris tidak kuat di alam suci. Tapi sekarang, mereka melihat seorang lelaki kecil yang tampaknya berusia 20-an dan memiliki kekuatan spiritual hanya sebagai Yang Su Xiaocheng. Dalam arti asal, ia telah mencapai tingkat potensi. Ling Han, mungkinkah lelaki kecil ini jenius yang diundang dan men? Seorang penatua bertanya langsung. Ya, itu dia. Ling Han Zeng memfokuskan kepalanya. Tetapi pada usia 21, di usia yang begitu muda, persepsi tentang asalnya begitu kuat. Sang penatua langsung berkata dengan emosi. Seperti orang-orang yang muncul di sini, penguasa Daluo Tianzong dan 2 penatua sudah luar biasa dan suci, tetapi di antara mereka bertiga, kecuali Daluo Tianzong, kedua penatua tidak mencapai potensi. Tingkat ini dengan kata lain, persepsi Jian Wushuang tentang asal-usul lebih tinggi dari mereka berdua. Aku hanya bersiap untuk membiarkan Yese keluar dan menguji kekuatan sebenarnya dari si kecil itu. Dan aku melihat adegan ini, jadi aku akan membiarkanmu segera datang, kata Ling Han. Kamu melakukannya dengan benar. Daluo Tianzong Sovereign mengangguk segera. Mungkin ada metode lain di tubuhnya, Shinji bisa membunuh, mungkin dia bisa membunuh puncak Yang Su. Setelah mendengar ini, beberapa tetua di sekitarnya segera menghela nafas. Haha, aku hanya mengira lelaki kecil ini hanya bocah kekurangan yang biasa. Tapi sekarang sepertinya aku terlalu sewenang-wenang. Memikirkan tentang itu juga, pemberantasan sekte pedang liar besar juga memiliki banyak manfaat bagi Danmen. Danmen tidak dapat mengabaikannya, dan bagaimana dia bisa mengirim Yang Su Xiaocheng yang biasa sesuka hati. Yah, meskipun lelaki kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang rendah, sangat sulit untuk mengatakan seberapa kuat kekuatan sejatinya. Sebelumnya, para penatua ini sangat tidak puas dengan kekuatan spiritual Jian Wushuang, tetapi sekarang ketika mereka melihat pemahaman asli tentang perkembangan Jian Wushuang, mereka segera mengubah pandangan mereka. Pada usia 21, sungguh luar biasa untuk mencapai tingkat potensi dalam persepsi awal. Dibandingkan dengan ini, Yang Su Jing Xiaocheng mengalahkan atau bahkan membunuh puncak Yang Su, tampaknya lebih mungkin. Ngomong-ngomong, pria kecil ini berjanji untuk menembak untuk Daluo Tianzong, apakah dia membuat permintaan? Tanya Daluo Tianzong. Ya, dia ingin domain pedang, kata Ling Han. Beri dia. Daluo Tianzong tersenyum. Beri dia sekarang. Pertemuan pertukaran murid akan dimulai setelah 3 hari. Jika dia bisa menguasai daerah pedang dalam 3 hari ini, kekuatannya dapat ditingkatkan. Cukup banyak, ketika dia membunuh Chen Feng, dia akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Ya, Ling Han mengangguk, dan setelah dia mengambil rahasia Jianyu di Zongmen, dia langsung pergi ke Jian Wushuang. Di halaman, ilmu pedang Jian Wushuang telah berhenti, berdiri diam, tetapi matanya masih tertutup. Potensi, jika bobotnya ringan, itu memprovokasi langit dan bumi. Saya selalu bertanya-tanya seperti apa metode gairah gelombang www.metelnovel.com gelombang sekarang saya tahu bahwa motivasi surga dan bumi ini sebenarnya berdasarkan pada asal-usul persepsi saya sendiri untuk menggerakkan dunia tanpa akhir. Kekuatan sumber menggunakan lebih banyak kekuatan sumber. Mata Jianwu terbuka, dan senyum muncul di wajahnya. Hari-hari ini, ia telah mempelajari tingkat pertama dari asal, tingkat potensi.
Beberapa saat yang lalu, kilatan tiba-tiba aura melintas di benaknya, dan dia secara alami menyadarinya. Jika ini dikatakan, itu pasti akan membuat banyak orang iri. Lagi pula, banyak orang kuat, termasuk beberapa pembangkit tenaga Holy Land, telah mencoba yang terbaik untuk mencapai langkah ini, tetapi aura cahaya Jian Wushuang sesekali telah mencapai itu. Tentu saja alasannya adalah karena bakat dan pengertian alami Jian Wushuang benar-benar menjelaskan banyak alasan, tetapi ada beberapa alasan, tetapi itu karena jiwa pedang. Jiwa pedang, tidak hanya membuatnya sadar bahwa makna pedang jauh lebih mudah daripada pejuang lainnya. Demikian pula, dalam persepsinya tentang asal, jiwa pedang juga memiliki peran yang tak tertandingi. Ini sepadan dengan jiwa pedang. Jian Wushuang tersenyum. Kekuatan super yang mengalahkan leluhur pedang pada awalnya tidak peduli tentang banyak murid biasa di Jianhou Mansion, tetapi begitu jenius yang membangkitkan jiwa pedang muncul, dia akan segera membunuhnya. Jiwa pedang benar-benar luar biasa. Jiwa pedang tidak hanya membuatnya sadar bahwa kecepatan Jianyi lebih cepat daripada orang biasa, tetapi juga kecepatan memahami asal-usulnya. Tidak mengherankan bahwa pria misterius yang meraih ibunya pada awalnya akan mengambil langkah besar untuk mengambil jiwa pedang Jianantian. Persepsi origin telah mencapai tingkat potensial, tetapi kekuatanku telah meningkat banyak. Jian Wushuang berpikir, tiba-tiba mendongak untuk melihat sosok mendarat di halaman. Pendekar pedang kecil, Ling Han tersenyum. Penatua Ling Han, sudah terlambat. Apakah ada yang salah dengan saya? Jian Wushuang melihatnya. Ketika dia hanya berlatih ilmu pedang, dia samar-samar menyadari keberadaan orang-orang di sekitarnya, dan sekarang tampaknya begitu. Bukankah teman pendekar pedang yang menginginkan domain pedang Daluo Tianzongku? Orang tua itu membawanya ke sini secara khusus. Ling Han mengatakan dia mengambil sebuah buku rahasia dari Qian Kun Ring dan menyerahkannya kepada Jian Wushuang. Jianyu, mata pedangmu cerah, dan kemudian dia tersenyum, kupikir Daluo Tianzong ingin menyelesaikannya, dan kemudian menyerahkannya kepadaku. Ling Han tertawa, tapi dia sedikit malu. Sebelum mereka benar-benar berencana untuk menunggu sesuatu terjadi, Jian Wushuang benar-benar menebas Chen Feng dan memberinya domain pedang, tetapi tepat setelah mereka melihat persepsi Jian Wushuang tentang asal di luar, hanya sementara berubah pikiran. Teman pendekar pedang, ada 3 hari lagi. Kamu dapat mempelajari pedang ini dengan terampil untuk sementara waktu, mungkin akan ada banyak bantuan untukmu. Orang tua itu tidak akan mengganggu hari ini dan pergi. Ling Han pergi langsung setelah selesai berbicara sudah. Pedang Wushuang segera mulai melihat buku cheat ini. 1 jam kemudian, kedua sisi pedang menutup buku cheat. Jian Yu, sangat bagus. Jian Wushuang tersenyum sedikit. Pedang domain memang taktik pedang yang agak unik. Ini adalah kekuatan pendorong bagi pedang Yi untuk membentuk area kecil pedang sense. Di lapangan, pedang sense terus berdampak dan saling menghalangi. Dapat sangat mempengaruhi satu sama lain. Seperti jatuhnya Jian Wushuang ke dunia seperti pedang Junyi di awal, rasanya seperti terjebak dalam rawa, dan tindakannya menjadi sedikit sulit. Ada 3 jenis domain pedang, pedang seperti kabut, pedang seperti ombak, pedang seperti laut. Dan pedang Junyi sebagai kabut hanyalah bentuk pertama dari domain pedang, dan tidak sulit untuk memahami gaya ini. Namun, jenis pedang kedua seperti pasang surut dan jenis pedang ketiga seperti laut tidak mudah. Banyak orang di Daluo Tianzong telah berlatih pedang ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanya dapat mencapai pedang seperti kabut. Pada tingkat pertama, ada sangat sedikit pedang seperti air pasang. Adapun pedang seperti laut, Daluo Tianzong belum pernah mempelajari wilayah pedang sampai saat itu. Alasan mengapa Luo Tianzong yang besar ini akan memberiku domain pedang ini malam ini, aku takut aku ingin menguasai pedang sebagai kabut dalam 3 hari ini, dan ketika aku berurusan dengan Chen Feng 3 hari kemudian, pahami juga lebih besar. Jian Wushuang tersenyum. Dia juga menduga bahwa orang-orang Daluo Tianzong mempertanyakan kekuatannya, tetapi dia tidak peduli. Yang harus dia lakukan adalah membunuh Chen Feng 3 hari kemudian, begitu hal-hal terjadi, dia akan pergi. Adapun bagaimana orang-orang Luo Tianzong yang besar melihatnya, dia tidak peduli. 3 hari berlalu dengan cepat. Pertemuan pertukaran para murid yang diadakan oleh gerbang leluhur kuno di wilayah utara setahun sekali dimulai. Di pagi hari, di bawah bimbingan Ling Han, beberapa murid berbakat dari generasi muda Daluo Tianzong dan Jian Wushuang datang ke medan seni bela diri yang besar. Pada saat ini, penampilan stadion seni bela diri dipenuhi oleh banyak orang kuat.
Beberapa jenius Daluo Tianzong duduk di kursi di bagian atas Stadion Yanwu, sementara Ling Han pergi sementara. Jian Wushuang juga berada di bawah kursi di dekat bagian belakang kursi, dengan matanya sedikit tertutup, dan beberapa murid berbakat Daluo Tianzong di sekitarnya, termasuk Jun Yidu, memandangnya dari waktu ke waktu, dengan tatapan aneh. Brother Yesir, siapa pria ini? Dan dia juga murid saya Luo Tianzong. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Seorang murid tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Diam, jangan tanya lagi. Yese memarahi dan tidak menjawab. Daluo Taizong telah merencanakan, hanya para penatua di tingkat tertinggi yang tahu, dan dia adalah yang pertama dari generasi murid yang lebih muda, dan generasi muda Daluo Tianzong, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan Chen Feng jenius juga cukup beruntung untuk mengetahui hal ini dan mengetahui identitas Jian Wushuang. Tetapi para jenius lainnya, termasuk Junyi, tidak tahu apa-apa tentang itu. Pada saat ini, selusin orang perlahan-lahan turun dari kekosongan di bidang seni bela diri. Kehadiran orang-orang ini segera menarik perhatian semua sektarian di bidang seni bela diri kinerja. Lusinan orang ini berasal dari Sekte Jian Huang. Meskipun Sekte Pedang Besar telah jatuh banyak dalam beberapa tahun terakhir, itu masih menjadi hegemon di wilayah utara ini, dan itu masih salah satu dari 8 sekte top. Meskipun Daluo Tianzong cukup kuat untuk bersaing dengan Sekte Pedang Besar, itu bisa menjadi pusat perhatian. Selalu sedikit lebih rendah dari Great Wild Sword Sect. Karena alasan inilah Daluo Tianzong ingin sekali mengganti Sekte Pedang Limbah Besar. Di antara lusinan orang ini, gelombang www.metalnovel.com gelombang, adalah seorang pria dengan wajah ungu seperti bulan purnama. Dia memiliki sosok ramping dan bangga pada alisnya. Ketika dia melihat jenius Daluo Tianzong duduk di sini, Wei Qiao telah datang. Ya, sudah lama. Pria berambut ungu itu tersenyum, tetapi kepalanya sedikit terangkat, dengan pandangan samar. Chen Feng, Yese mendongak dan melirik pria berambut ungu. Sudah lama, sepertinya kita berdua belum bertemu satu sama lain untuk waktu yang lama. Jangan kehilangan terlalu banyak perang pertukaran hari ini. Chen Feng tampaknya bercanda, murid Yese sedikit menyempit dan tidak menjawab. Chen Feng tidak marah, lalu dia membuang muka dan membeku di tubuh Jun Yi. Ketika dia melihat Jun Yi, wajah Chen Feng langsung terkejut. Anda sudah berlatih di luar negeri. Selama pelatihan, Anda bahkan bentrok dengan dinasti berukuran sedang. Bagaimana? Apakah Anda terluka? Dinasti berukuran sedang mana yang berani tidak sopan kepadamu? Katakan padaku. Aku segera memimpin seseorang dan menghancurkannya, untuk memberimu gas. Aku hanya salah memahami dinasti berukuran sedang, dan tidak ada konflik nyata, jadi kebaikanmu, aku hanya bisa memahaminya. Jun Yi duduk di sana, terlihat dingin dan acuh tak acuh. Begitukah? Chen Feng mengangguk sedikit, dan kemudian tersenyum, maka kamu harus berhati-hati di masa depan, jika kamu menemukan sesuatu, katakan padaku secara langsung. Jika aku dalam masalah, aku akan meminta saudara laki-laki atau sesepuh Zongmen muncul, dan aku tidak akan mengganggumu, kata Jun Yi dengan dingin. Mendengar ini, Chen Fengming masih memiliki senyum di wajahnya, tetapi ada sedikit kabut di matanya. Ketika dia berbalik, wajahnya menjadi agak terdistorsi, dan dia berkata diam-diam, Bao, nak cepat atau lambat saya akan membiarkan Anda berlutut di depan saya dan menuruti saya. Dia? Apakah itu Chen Feng? Jian Wushuang duduk di kursi dan melihat pria berambut ungu. Tetapi di mata Chen Feng, hanya Yese dan Jun Yi yang dua, dan dia tidak membawanya sama sekali. Pertemuan pertukaran segera dimulai. Pertemuan pertukaran murid antara gerbang sekte kuno ini sangat sederhana. Ini langsung di bidang seni bela diri. Murid-murid berbakat dari gerbang sekte dari semua pihak dapat berkomunikasi dengan bebas. Siapa yang ingin Anda lawan? Akan menolak. Segera di bidang seni bela diri, kompetisi antara para murid dimulai. Pada awalnya, Jian Wushuang melihatnya dengan penuh minat. Harus dikatakan bahwa para jenius leluhur kuno ini luar biasa dalam hal kekuatan, baik dalam budidaya spiritual atau persepsi konsepsi artistik, mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang berada di 12 dinasti Barat Laut. Tapi dia hanya kehilangan minat setelah menonton 3 pertandingan. Alasannya sangat sederhana, persaingan antara para murid ini dibiarkan begitu saja dengan ruangan. Itu hanya pertempuran biasa dan bukan pertarungan nyata. Perburuan timur yang ia ikuti sejak awal pertempuran seleksi di dinasti Tianzong selalu menjadi pertempuran hidup dan mati.
Sejumlah besar pria berbakat telah jatuh. Untuk dihargai oleh sekte-sekte kuno itu, mereka melakukan yang terbaik satu persatu kemungkinan untuk membunuh lawan. Far East Hunting jauh lebih brutal daripada yang disebut perang pertukaran murid ini. Dibandingkan dengan perburuan yang sangat timur, sekte kuno dari para murid ini bertukar pertempuran, meskipun tingkat kekuatannya jauh lebih kuat, tetapi sifatnya benar-benar berbeda. Pendekar pedang Xiao You, apa pendapatmu tentang para jenius ini? Ling Han melihat ke atas. Tidak apa-apa, Jian Wushuang menanggapi dengan ringan. Ling Han mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera, setengah hari berlalu. Untuk waktu yang lama, para murid leluhur kuno ini telah berkompetisi dalam puluhan pertandingan, tetapi setelah begitu banyak pertandingan, yang terburuk hanya seorang jenius yang telah terluka parah. Para murid dari semua sisi telah maju, dan mengirim saya Da Luo Tianzong dan Da Huang Jianzong. Mata Ling Han sedikit menyipit, hampir, Yese. Ling Han melirik Yese, Yese mengangguk segera, tetapi kemudian berdiri. Bersamanya, hampir semua mata seluruh Yan Wuchang menatapnya. Yeser ada di sini. Haha, pertempuran pertukaran murid ini akhirnya akan datang. Sudah lebih dari setengah hari, dan aku akhirnya terlihat sedikit. Orang-orang kuat dari semua sisi Zongmen mendesah. Setelah Yese berdiri, ia dengan cepat berjalan ke pusat stadion Yanwu, dan kemudian pandangannya mengarah ke sisi sekte pedang liar hebat. Chen Feng, keluar. Dari generasi muda murid di wilayah utara, kamu satu-satunya yang bisa bertarung denganku. Suara Yese keras dan bergema di seluruh bidang pertunjukan. Meskipun pernyataan ini agak sombong, tetapi tidak ada orang kuat yang hadir akan merasa tidak puas karena ini. Setelah semua, Yese mengatakan yang sebenarnya. Setelah mendengar kata-kata Yese, pria berambut ungu dengan wajah bulan purnama berdiri di Kamfamin Swotsek. Chen Feng, sebuah suara terdengar di sebelahnya, berbicara tentang seorang pemimpin setengah baya Da Huang Jianzong yang kekar. Pria parubaya kekar ini juga merupakan tingkat semi-suci, mirip dengan Ling Han, dan identitasnya juga merupakan sesepuh dari Da Huang Jianzong. Pertemuan pertukaran murid ini akan diadakan setahun sekali, dan itu hanya studi pertukaran yang sangat biasa, banyak gerbang di wilayah utara tidak akan terlalu memperhatikan, dan hal yang sama berlaku untuk sekte pedang liar hebat, jadi umumnya tidak akan ada kekuatan suci. Maju ke depan, hati-hati, bertarung demi Jianzongku yang hebat, kalahkan Yese ini. Kata si setengah baya kekar. Penatuali yakin bahwa dia optimis. Chen Feng sangat percaya diri dan segera muncul di bidang seni bela diri. Hanya sesaat kemudian, Chen Feng berkelahi dengan Yese. Kedua pria ini jauh lebih kuat daripada para jenius lainnya pada pertemuan pertukaran ini. Pertempuran bersama juga sangat dinamis, menarik perhatian semua orang, meskipun Jian Wushuang juga melihatnya saat ini. Tidak buruk. Jian Wushuang memandang. Pertarungan sengit 2. Pertempuran sengit antara kedua pria telah berlangsung untuk sementara waktu, dan pertarungan itu sulit, dan Jian Wushuang juga memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan kedua pria itu. Salah satu dari dua ini lebih baik daripada Mo Lingtian, yang dipenggal oleh saya, tetapi kekuatannya juga terbatas, dan meskipun mereka berdua sangat menyadari konsepsi artistik, mereka tidak mengerti asal-usulnya. Jian Wushuang diam-diam. Sumbernya terlalu tinggi daripada konsepsi artistik, di seluruh benua Nanyang, ada terlalu sedikit sumber untuk dipahami dalam kesombongan Yin dan Yang. Seperti ujian pertama Zudi, yaitu, biarkan dia memahami asal-usul kesombongan Yin dan Yang. Chen Feng dan Yese ini ditempatkan di seluruh benua Nanyang, meskipun mereka dianggap jenius kelas 1, mereka masih jauh dari asal-usul persepsi. Pendekar Xiao You, apa kekuatan Chen Feng ini? Pernahkah kamu yakin terhadapnya? Ling Han Chaojian memandangnya. Bunuh dia? Aku yakin, jawab Jian Wushuang dengan acuh tak acuh. Apa yang dia katakan adalah fakta. www.metelnovel.com Gelombang praktek puncak yang bahkan tidak dapat merasakan jejak asal-usulnya. Bahkan jika Jian Wushuang sebulan yang lalu tidak sulit untuk membunuh Chen Feng ini, dan sekarang Jian Wushuang menentang asal mula lebih mudah membunuhnya jika Anda menyadari bahwa Anda telah mencapai level potensial. Oh, Ling Han mengerutkan kening, dan senyum muncul di wajahnya. Pada saat ini, pertempuran di tengah-tengah stadion Wuchang telah mencapai tahap pemanasan yang sengit. Dengan dampak yang kuat, kedua orang itu akhirnya memenangkan pertandingan. Aku melihat Yese tampak pucat, dan ada jejak berlama-lama darah. Haha, Yese, kekuatanmu hanya itu.
Chen Feng masih berdiri di udara dengan napas yang kuat, dan memandang ke arah Ye Se dalam posisi tinggi. Ini keberuntunganmu. Ye Se mendengus berpura-pura marah, tetapi kemudian berbalik dan berjalan ke arah Daluo Tianzong. Kakak Ye Se, Najunyi segera berdiri, dengan sedikit kejutan di matanya, dan bahkan bertanya, bagaimana Anda kalah dari Chen Feng? Trik Anda belum ditunjukkan. Jangan tanya lagi, Ling Han segera membentak. Junyi mengerutkan keningnya semakin dalam. Ye Se melirik Ling Han, yang sedikit mengangguk padanya, istirahatlah. Ye Se segera duduk, menghembuskan napas ringan, dan menatap Zhao Jianshuang. Ling Han juga memandang Jian Wushuang pada saat ini. Teman pendekar pedang, selanjutnya, aku akan menyerahkannya padamu. Kata Ling Han, tak percaya, setia. Jian Wushuang berdiri. Hati-hati, kekuatan Chen Feng ini tidak sederhana. Meskipun aku hanya tidak melakukan yang terbaik, tapi aku merasa bahwa bahkan jika aku benar-benar berusaha sekuat tenaga, tidak mudah untuk mengalahkannya. Ye Se mengingatkan, aku bukan kamu. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan kemudian berjalan menuju Yanwu. Yeser dikalahkan. Chen Feng ini memang orang pertama di generasi muda Dahuang Jianzong, dan kekuatannya sangat bagus. Aku dulu berpikir Ye Seng akan menang, tapi ternyata, Ye sangat kesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi, aku selalu merasa bahwa Yeser sepertinya tidak melakukan yang terbaik. Pada pertemuan pertukaran, orang-orang kuat dari berbagai sekte sedang berdiskusi sesuka hati, dan mereka berbicara tentang pertempuran yang Ye Se dan Chen Feng baru saja miliki, tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, perang telah berakhir dan Ye Se telah kehilangan. Banyak murid di sisi Great Wild Sekte sangat terkejut, dan pria parubaya bernama Kapten bahkan menunjukkan tawa yang hangat. Aku tidak tahu siapa yang ada di atas panggung dan ingin mencerahkanku. Chen Feng berdiri di tengah-tengah stadion Yanwu, matanya menyapu dengan sentuhan jijik. Para murid di banyak gerbang leluhur kuno di sekitar Yanwuchang saling memandang, tetapi semua menggelengkan kepala secara diam-diam. Bahkan Ye Se dikalahkan di tangan Chen Feng, dan para murid itu tidak memiliki keberanian untuk bertarung dengan Chen Feng. Tetapi pada saat ini, dari murid-murid Daluo Tianzong, sosok hitam berdiri, dan kemudian perlahan berjalan menuju pusat Yanwuchang. Tiba-tiba, banyak mata di bidang Yanwu memandangi sosok itu dalam warna hitam. Semua orang menatap Jian Wushuang. Mengabaikan mata semua orang, Jian Wushuang berjalan ke pusat stadion Yanwu dan menatap Chen Feng tepat di depannya. Suara dingin itu keluar dari mulutnya, pendekar pedang Daluo Tianzong, tolong beri pencerahan padaku. Ada keributan di Yanwuchang segera. Pendekar pedang. Siapa pendekar pedang itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Daluo Tianzong. Daluo Tianzong memiliki murid bernama pendekar. Para murid jenius dari gerbang leluhur kuno semuanya tampak aneh. Great Wild Sword Sect dan Daluo Tianzong, sebagai dua sekte paling kuat di wilayah utara, secara alami sangat menarik. Saya tahu tetapi mereka tidak pernah mendengar bahwa ada murid berbakat bernama pendekar di Daluo Tianzong. Di mana si kucing dan anjing itu? Aku belum pernah mendengarnya, dan masih ingin bertarung denganku. Keluar dari sini. Chen Feng berbisik, mengangkat tangannya adalah pedang yang menyambar langsung ke pedang Wushuang. Pedang itu tidak memiliki bentuk kembar, dan dengan mudah menghindari pedang ini. Cahaya pedang ini terbelah di tanah stadion Yanwu, dan tiba-tiba tanda pedang besar lebih dari setengah meter muncul di tanah. Meskipun Jian Wushuang menghindari pedang ini, ia juga membangkitkan kekuatan spiritual ketika ia menghindarinya, dan napas spiritualnya meletus, dan ia menjadi umum sebagai seorang praktisi. Merasakan nafas roh yang keluar dari tubuh Jian Wushuang, seluruh bidang Yanwu tertegun, diikuti oleh tawa yang meledak. Haha, apakah orang ini menggoda kita? Apa yang kulihat? Yang Su Xiao Cheng. Di mana si idiot, seorang pemuda yang kekurangan yang berani menantang Chen Feng. Daluo Tianzong tidak mungkin berhasil tanpa siapapun, dan bahkan mengirim seorang pria kecil dengan kekurangan yang su. Mata bodoh dan konyol di sekitarnya tertuju pada Jian Wushuang. Para murid berbakat di samping Daluo Tianzong juga mengubah penampilan mereka. Penatua Ling Han, apa yang terjadi? Seorang murid Daluo Tianzong bertanya. Perlu dicatat bahwa di antara para murid yang datang dari Daluo Tianzong kali ini, yang terlemah juga memasuki Yang Su dan menyelesaikannya. Mereka bermain satu per satu. Meskipun mereka tidak bisa mengalahkan Chen Feng, mereka tidak akan ditertawakan oleh semua pemain di lapangan.
Seorang murid yang Su Xiaocheng dari Daluo Tianzong mencoba menantang Chen Feng, puncak Yang Su, dan ini pingsan, Daluo Tianzongnya memang akan menjadi lelucon. Diam, lihat saja, jangan tanya lagi. Ling Han mendengus dan tidak banyak menjelaskan. Dan Chen Feng di panggung latihan juga memperhatikan penanaman kekuatan spiritual Jian Wushuang, ekspresinya bahkan lebih terkejut, tetapi kemudian dia tertawa liar. Haha, Daluo Tianzong, bukan. Apakah Anda bodoh seperti Anda? Mendengar kata-kata ini, para murid berbakat Daluo Tianzong mengubah penampilan mereka dan hampir ingin menemukan tempat untuk menggali. Tapi pedang itu tak tertandingi, tetapi wajahnya masih acuh tak acuh. Anda tidak perlu mengatakan lebih banyak omong kosong. Ambil tembakan dan berikan kekuatan penuh Anda, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan, kata Jian Wushuang dengan dingin. Aku tidak punya kesempatan, kaulah yang tidak punya kesempatan. Wajah Chen Feng dingin dan dingin. Hah, bodoh-bodoh, karena kamu mencari kematian, maka aku akan melengkapimu. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok Chen Feng tiba-tiba berubah. Melihat hanya lewat aneh, Chen Feng ini sudah muncul di depan Jian Wushuang. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya meledak secara langsung, dan angin yang mengerikan dan suasana guntur pecah. Terdengar bunyi berderak. Pedang ini sangat kuat sehingga jelas bahwa Chen Feng telah meledak dengan kekuatan penuh. Chen Feng ini, bahkan melawan kekurangan Yang Xiaocheng, masih menggunakan semua kekuatannya. Tidak, dia tidak ingin memegang tangannya. Dia ingin membunuh pria kecil itu. Bahkan jika anak itu terbunuh. Prestasi perawan muda berani menantang Chen Feng, begitu sombong, dan meninggal di tangan Chen Feng. Itu juga normal. Setelah itu, Luo Tianzong tidak bisa berkata banyak. Setelah semua, itu benar-benar murid-murid mereka yang terlalu kewalahan. Semua orang memandang, Chen Feng ini benar-benar membunuhku. Mulut Jian Wushuang sedikit miring, begitu banyak, itu menyelamatkanku banyak masalah. Segera mengikuti, pedang itu bergerak tak tertandingi. Pedang Feng Chen yang dingin dan dingin itu hampir menikam dengan sekuat tenaga. Bahkan puncak Yang yang kuat sangat sulit untuk dilawan dengan aman, dan dia memang membunuh pedangnya tanpa korek api. Dia tidak khawatir Daluo Tianzong akan menemukan masalah setelah itu. Ini karena Jian Wushuang terlalu kewalahan. Pedangnya mendekati Jian Wushuang, melihat bahwa dia akan jatuh ke tubuh Jian Wushuang. Tetapi pada saat ini mata Jian Wu tiba-tiba terangkat, dan matanya yang dingin menatapnya. Pandangan ini membuat hati Chen Feng tiba-tiba, dan hatinya segera membangkitkan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera mengikuti. Pedang Wushuang di depannya menghilang gelombang www.metelnovel.com gelombang menghilang begitu saja di bawah kelopak matanya. Apa? Chen Feng terkejut, tetapi tidak punya waktu untuk bereaksi, tetapi memperhatikan bahwa angin kencang bertiup di sekelilingnya, dan dia dengan enggan menoleh, hanya untuk melihat cahaya pedang dingin yang datang di lehernya. Hah! Suara Jian Feng memasuki tubuh terdengar, dan kemudian tengkorak besar terbang keluar. Chen Feng masih melebarkan matanya, hanya merasakan sentuhan tiba-tiba langit, tapi Yu Guang melihat bayangan gelap di depan. Apa itu? Chen Feng berpikir tanpa sadar, tapi kemudian dia bisa melihat dengan jelas, bayangan hitam itu ternyata adalah tubuhnya. Chen Feng membuka mulutnya, tetapi hanya bisa mengucapkan sepatah kata dengan susah payah. Kemudian kepalanya jatuh ke tanah di bawah, berguling beberapa kali, dan tidak ada lagi gerakan.